Istri kedua sang penguasa. Episode 32. Iri bilang bos. 2. Setelah sarapan bersama, di ruang tamu Al menunggu Aurora yang sedang membersihkan piring kotor. Tak lupa istri keduanya itu meninggalkan secangkir kopi untuk menemaninya sembari menonton berita terkini. Mas, panggil Aurora, muncul begitu saja di samping Al. Sini sayang. Al menepuk sofa di sampingnya. Begitu Aurora duduk, tangan Al langsung membelai surai istrinya yang begitu lembut. Pulangnya agak malam ya, ujar Al merangkul bahu Aurora. Mau tak mau, kepala istrinya pun rebah di bahunya. Iya mas, jawab pasrah Aurora, membuat kening Al mengerut. Kamu gak bertanya mas mau kemana? Tanya Al penasaran. Sepertinya ia kurang suka istrinya tak mengkepoin dirinya. Seperti di surat peraturan yang mas buat, Aura gak bakal ikut campur urusan mas dengan Mbak Jenny. Aura ingat kok, hari ini Mbak Jenny pulang kan? Ujar Aurora tanpa melihat sang suami yang saat ini mendadak bungkam. Kenapa mas diam? Rangkulan Al terurai. Tidak, mas gak suka aja dengar kamu ngomong kayak gitu. Ya memang kayak gitu kan peraturannya, ucap Aurora acuh. Peraturan sialan. Batin Al. Sang penguasa itu mungkin mendadak amnesia bahwa peraturan tersebut dia yang buat sendiri. Sejenak hening. Aku akan ke sebelah mas setelah mas pergi nanti, ujar Aurora memakan buah anggur yang tersedia di keranjang buah yang terletak di meja. Gak usah sayang, Jenny gak akan kesini. Aku mau ngajakin dia dulu untuk bertemu dengan papi dan mami. Aurora terdiam. Terbesit rasa iri di hatinya. Kapan ia juga bisa bertemu dengan ibu dan ayah mertuanya? Kapan ia bisa mengenal keluarga suaminya? Kini giliran Aurora yang bungkam. Bibirnya terasa keluh. Hatinya terasa sedikit tercubit saat sadar akan statusnya. Akan ada saatnya, ujar Al tiba-tiba mengelus pipi Aurora. Aura gak ngomong apa-apa. Diamu memperjelas semuanya. Ish, sok tahu. Ketus Aurora melipat kedua tangannya di dada dan matanya enggan melihat suaminya. Al tersenyum tipis melihat tingkah istrinya. Dengan gemas ia mencubit kedua pipi Aurora yang mulus tanpa pori-pori. Aurora melepas tangan besar itu. Mas, sana pergi. Entar Mbak Jenny ngamuk lagi kalau mas lu sama Jem. Usir Aurora. Matanya masih enggan menatap sang suami. Ia menelan ludahnya saat melihat tayangan di TV. Ayam geprek cabai hijau beserta tempe dan tahu goreng beserta beberapa jenis lalapan lainnya. Kenapa sayang? Tak sengaja Al melihat istrinya menelan ludah. Mas, mau itu? Ujarnya mendadak seperti anak kecil dengan jari telunjuknya mengarah ke TV. Kening Al mengerut. Itu terlihat pedas sayang, nanti perutmu sakit. Pokoknya Aura mau makan itu. Ya sudah mas pergi aja. Aurora mau ngajakin Eca beli ayam geprek. Aurora berdiri hendak menuju kamarnya. Namun baru 2 langkah, ia kembali dan meraih tangan suaminya lalu menciumnya. Tak lupa, kecupan ia luncurkan di bibir suaminya secepat kilat, lalu berlari. Al geleng-geleng kepala. Sahabatnya yang hamil, kenapa sepertinya istriku yang ngidam?
Ujarnya tersenyum, lalu keluar apartemen. Wanita cantik dengan tubuh yang molek berlenggak-lenggok bak di atas catwalk, seraya matanya mengitari sekitar bandara tersebut. Saat melihat sesuatu yang dicarinya, "Sayang," teriaknya kepada seorang pria yang berjalan dengan gagah dan perkasa, tersenyum tipis sembari membuka kacamata hitamnya. "Sudah lama, sayang," ujar Al membalas pelukan istri pertamanya itu. "Baru saja, ayo kita pergi." Al hanya diam saja ketika Jenny merangkul lengannya. Tak jauh dari sana, Jason yang telah menunggu kedatangan bosnya langsung membuka pintu mobil, mempersilahkan bos beserta istri pertamanya untuk masuk. Mobil itu pun melenggang meninggalkan bandara. "Sayang, aku merindukanmu," ujar manja Jenny mengecup daging lembut Al. Al membalas ciuman itu tanpa berkata. "Astaga, dua orang ini. Tak tahu apa kalau di sini ada orang," batin Jason. Jason menambah kecepatan mobilnya seraya membatin, mengucapkan sumpah serapah untuk dua orang yang sedang bercumbu mesra di jok belakang. "Loh sayang, kita mau kemana? Ini bukan jalan ke apartemen," tanya Jenny saat ciuman itu terlepas. "Kita akan menginap di rumah papi dan mami, sayang. Katanya mereka kangen padamu. Apa kau tidak kangen mereka?" tanya Al, mengusap rambut pirang istri pertamanya. "Untuk apa aku kangen sama mereka? Aku justru malas bertemu dengan kedua orang tua itu," batin Jenny. Jenny tersenyum kecil. "Tentu saja aku kangen, sayang. Waktu aku pulang, aku belum sempat ketemu sama mereka." Jenny mencibirkan bibirnya di dalam dekapan Al. "Baguslah, mereka pasti akan bertemu denganmu, sayang." Sesampai di rumah orang tua Al, Nicholas dan Dewi yang telah dikabarkan oleh putranya bahwa ia akan berkunjung ke kediaman mereka, menunggu kedatangan putranya seraya bercengkrama. Saat mobil Al memasuki kawasan rumah mewah itu, semua pelayan berbaris, berjajaran menyambut kedatangan majikannya beserta istrinya. "Selamat siang, Tuan Muda, Nyonya Muda," ucap serempak para pelayan seraya membungkuk. Al dan Jenny hanya berlalu tanpa bersuara. Keduanya langsung menemui Nicholas dan Dewi, saling merangkul dan tersenyum, kemudian duduk bersama. "Bagaimana kabarmu, Nak?" tanya Nicholas basa-basi. "Baik, Papi. Papi dan Mami bagaimana?" "Baik juga. Apa pekerjaanmu sedang free? Tumben kali ini kau cepat pulang." Kali ini Dewi yang bertanya. "Iya, Mi." "Kapan kalian mau program punya baby? Ini sudah 2 tahun loh kalian nikah. Teman Mami semua sudah memamerkan cucunya. Kalian malah sengaja menunda," ucap ketus Dewi menyilangkan kedua tangannya. Kesabarannya sudah sedikit menghilang. Wanita parubaya itu memang tak pernah setuju anaknya menikah dengan wanita yang berprofesi sebagai model itu. "Mami," tegur Al. "Apa?" Dewi menaikkan dagunya dengan sorot mata tajam. "Kau juga. Bukannya mengatur istrimu malah membiarkannya saja. Kalian sama saja," ucap ketus Dewi membuat putranya diam. "Sayang," tegur lembut Nicholas kepada istrinya. Tangannya mengelus punggung istrinya agar menahan amarahnya. "Dasar tua bangka. Terserah kau saja. Yang pasti anakmu begitu mencintaiku. Dia lebih mendengarkanku daripada kalian," batin Jenny menatap kedua mertuanya dengan sinis.
Nicholas menyengerai tipis menangkap ekspresi sang menantu. Mami jangan marah-marah dong, nanti cantiknya hilang loh. Bujuk Al setelah berpindah tempat dan menggenggam kedua tangan wanita yang amat berarti dalam hidupnya. Dewi menoleh melihat putranya. Kalau kau tidak ingin Mami marah, cepat buatkan cucu untuk Mami. Jangan biarkan istrimu terus bekerja. Tanpa dia bekerja pun kau kan masih sanggup membiayai hidupnya. Lagian, kalau dia memang mau bekerja kenapa tidak di sini saja? Kenapa harus di Amerika? Atau ada sesuatu yang lebih menarik di sana? Sindir Dewi melirik menantunya. Mami udah ya, nanti Al bicara baik-baik sama Jenny. Apakah Mami sudah masak? Al ingin makan sup iga mi? Ujar Al mencoba meredam suasana buruk hati sang mami. Sedangkan Nicholas hanya menatap putranya dongkok. Banyak maunya, timpal Nicholas. Iri, bilang bos, ejek Al. Perdebatan antara bapak dan anak itu pun berlanjut dengan Dewi yang menjadi penengah. Mereka melupakan ada seorang wanita di depannya memandang mereka dengan malas. Ingin rasanya aku meninggalkan tempat ini. Malas banget lihat mereka. Kalau bukan karena mereka orang kaya, aku malas masuk ke keluarga ini.